Bapamri, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Agape yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan hari ini spesial ya. Banyak anak sekolah minggu yang hadir beribadah secara onsite bersama-sama dengan kita. Karena setelah rangkaian ibadah kita nanti hari ini ada acara spesial buat anak sekolah minggu. Mohon untuk setiap orang tua bisa mendampingi anak-anak, dan anak-anak kita mau datang kepada Tuhan ya. Kita mau tertib, kita mau hormat kepada Tuhan, dan kita mau menikmati berkat Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian kalau hari ini adalah harinya Tuhan, Tuhan yang menjadikan hari ini, dan kita mau bersuka cita bersama di hari ini. Kita nyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyatakan, this is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Jemaat boleh dipersilakan duduk lagi. Kita mau datang pada Tuhan, kita berdoa. Saya persilakan untuk gembala memimpin dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur tidak henti-hentinya Tuhan mengaruniakan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Pagi ini dengan udara yang cerah, segar, kami dikumpulkan kembali untuk bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Kami tentu bersyukur untuk perjalanan hidup kami sampai dengan saat ini. Banyak hal di belakang kami yang boleh kami lihat pertolongan Tuhan yang nyata. Dalam setiap keadaan Kau hadir. Dalam setiap kenyataan hidup yang kami hadapi, Engkau menopang kami. Dan kami bersyukur kalau kami ada hari ini, sebagaimana kami ada, sebagaimana firman Tuhan katakan itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Dan pagi ini Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami karena kebaikan-Mu ini, kami ingin bersama-sama memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati seluruh rangkaian ibadah kami. Sejak awal sampai akhir kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau persiapkan, khususkan untuk melayani sepanjang ibadah ini, Tuhan mengaruniakan berkat-Mu. Bagi setiap kami yang juga beribadah bersama, Tuhan juga memimpin, sehingga kami mengarahkan seluruh perhatian kami hanya kepada Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih usia kecil, Tuhan menolong juga, supaya mereka juga boleh mengerti, memahami
bahwa ibadah ini tertuju hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami Tuhan. Sekali lagi kami mempersembahkan ibadah kami dan membukanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri lagi. Kita akan menyatakan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai wujud syukur kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya persilakan pada hambanya melayani untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus, puji syukur dan terima kasih Tuhan, di mana Tuhan Yesus masih boleh pimpin kami, pelihara kami, kuatkan kami. Mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat yang limpah, dan pada pagi hari ini akan memberikan berkat kepada jemaat di Agape, supaya berkat ini digunakan dengan kebutuhan Agape. Tuhan terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kami mau menyerahkan semuanya ini. Kami mohon hanya dengan nama Yesus, kami telah berdoa bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 289, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya tiada terukur, besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang memandang Yesus dalam surga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita beri puji kepada Tuhan karena hikmat-Nya. Dan kita akan membawa segala beban doa kita, bahan doa kita kepada Tuhan sambil kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 95,
Aku memerlukan Dikau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Pada hambanya dipersilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik, kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Bahkan rahmat-Mu selalu baru bagi kami setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang begitu baik, khususnya sepanjang minggu yang baru saja kami lewati. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, tapi juga ada banyak sukacita yang kami jalani, tapi kami bisa melewatinya dan berkemenangan karena ada penyertaan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan secara khusus pagi hari ini karena Tuhan sudah membawa kami, menghantar kami masuk ke tempat ini untuk kami menikmati persekutuan yang indah, untuk bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dalam ibadah hari ini akan memberkati kami semua lewat ibadah hari ini. Sehingga ketika kami kembali dari tempat ini, kami membawa sukacita dan berkat yang penuh dari Tuhan. Di tengah-tengah peribadahan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki tempat beribadah di tempat ini Tuhan, di Hotel Cimahi ini. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini. Kami berdoa biarlah kiranya lewat tempat ini, lewat ibadah yang kami adakan di tempat ini, jemaat Tuhan dapat terus bertumbuh, berkembang, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kami berdoa untuk Hotel Cimahi ini Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati pemilik, seluruh karyawan yang ada. Biarlah tempat ini menjadi berkat bagi setiap tamu yang hadir menginap di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami terus berdoa untuk pelayanan kami di Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini,
biarlah lewat gereja ini Injil terus dikumandangkan, diberitakan, sehingga banyak orang yang dimenangkan dan diselamatkan. Kami berdoa untuk Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil, badan pekerja harian yang setiap hari mengelola atau mengurus pelayanan di dalam organisasi gereja yang besar ini. Biarlah Tuhan berkati, mulai dari Ketua Umum Pak Daniel Ronda, Sekum Pak Sasdiman, dan Bendahara Pak Cao Simon. Berkati mereka Tuhan, beri kemampuan hikmat dari Tuhan, sehingga lewat Badan Pengurus Pusat pelayanan di Gereja Kemah Injil dapat terus berkembang dan terus berkembang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan Gereja Kemah Injil untuk wilayah Jawa, Sumatera juga Tuhan berkati seluruh program yang ada, pengembangan gereja dan penanaman gereja-gereja baru Tuhan. Bahkan banyak pekerja yang dibutuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati sehingga pelayanan di wilayah Jawa, Sumatera ini juga dapat terus meningkat dan berkembang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan di daerah kami sini, wilayah BPD Jabar Tuhan, biarlah Tuhan berkati mulai ketua daerah sampai seluruh jajarannya. Biarlah diberikan hikmat oleh Tuhan, kekuatan dan kemampuan untuk terus mengembangkan pelayanan dengan segala tantangan yang ada, khususnya dalam rencana untuk mengembangkan atau upaya mengembangkan pembukaan pos PI yang baru. Biarlah Tuhan yang menolong supaya rencana ini dapat realisasi dan dapat menjangkau lebih banyak jiwa, khususnya di wilayah Jawa Barat ini. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga terus berdoa secara khusus untuk jemaat kami di sini Tuhan, Gereja Kemah Injil Jemaat Agape Cimahi. Tuhan berkati terus jemaat ini. Kami bersyukur karena kami melihat bagaimana jemaat ini dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mulai dari pelayanan anak-anak sampai yang dewasa, semua boleh berjalan dengan baik. Karena itu kami terus berdoa, biarlah semua program yang ada dalam jemaat ini, baik itu ibadah rutin setiap minggu yang kami adakan di tempat ini, pelayanan perkarya, perkawan, sekolah minggu, bahkan pemuda dan remaja. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, sehingga semua pelayanan ini dapat membawa jemaat ini terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah ekonomi juga, kiranya Tuhan hadir memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Anak-anak kami juga yang terus berjuang di bangku pendidikan, mulai dari jenjang yang paling rendah sampai yang perguruan tinggi. Berkati mereka semua Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berhasil di dalam semua bidang yang mereka pelajari, mendapatkan nilai yang baik, dan terus bersemangat untuk meraih cita-cita lewat bangku pendidikan ini. Mungkin ada yang masih berjuang mencari sekolah yang baru, atau yang mungkin mencari tempat perkuliahan yang baru. Kami berdoa kiranya Tuhan juga buka jalan bagi mereka. Ada yang bergumul dalam masalah kesehatan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Erlina yang kurang sehat. Kiranya Tuhan juga jamah dan pulihkan dia. Bersyukur buat hamba-Mu juga Pak Agus. Kami melihat pertolongan Tuhan sungguh nyata. Kiranya Tuhan juga terus menopang hamba-Mu, memberikan pemulihan yang sempurna, menjamah tubuhnya, sehingga semakin hari semakin pulih dan semakin sehat, sehingga hamba-Mu dapat beraktivitas dengan baik dan bahkan dapat melayani Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami tahu Tuhan mengetahuinya dan kami percaya Tuhan selalu peduli dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga ingat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajarannya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, berikan hikmat supaya dapat memimpin bangsa ini
untuk terus maju di dalam segala bidang, sehingga kami sebagai warga negara dapat menikmati kehidupan berbangsa dalam situasi yang baik dan tenang. Khususnya saat ini Tuhan, dalam penanganan COVID yang masih saja menunjukkan peningkatan, kiranya Tuhan menolong kami juga supaya kami juga tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan yang ada, sehingga kami dapat menjadi bagian dari upaya untuk membebaskan negeri ini dari pandemi yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh permohonan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan sudah mendengar, dan kami percaya juga Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah syukur doa, syafaat permohonan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya persilahkan ke Saudara Joshua untuk dapat menyampaikan kesaksian dan juga berkat. Sudah lama seperti kita nggak bersama-sama dengan Saudara Joshua ya. Silakan. Baik, shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya bisa bersama-sama dengan keluarga besar Agape di sini. Senang sekali. Ini ada rasa emosionalnya. Kayak gimana ya? Karena dari kecil bergereja di sini, jadi puji Tuhan komunikasi dengan Bapak Yoyo, dan hari ini berkesempatan untuk bersama-sama di sini. Saya ingin bersaksi sedikit bagaimana pertemuan saya dengan Tuhan. Memang dari kecil bergereja, tetapi pengenalan akan Tuhan itu sangat penting, satu dengan satu. Dan ini saya mengucap syukur juga karena Bapak saya membawa saya ke tempat yang tidak salah. Bapak saya membawa saya ke gereja untuk memberikan pertumbuhan secara rohani. Pengenalan akan Allah itu sangat penting. Dan setelah berjalannya waktu semakin besar, memang tantangannya sulit karena anak muda akan mencari hal yang ia sukai dibanding hal yang membosankan, dan itu menjadi tantangan yang hebat juga menurut saya bagi gereja, karena gereja harus bagaimana caranya untuk membuat anak muda itu merasa tetap mengikut Tuhan, tapi dengan cara yang saya diterima begitu. Dan itu yang saya rasakan, pertumbuhannya seperti itu, cuman karena pergaulan. Ya, kata 1 Korintus dia bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, itu yang saya alami begitu. Jadi memang didikan orang tua itu sangat baik, tapi karena pergaulan yang buruk itu, jadi ya saya terlena, dan lumayan lama saya jatuh dalam dosa yang begitu berat. Saya harus terikat dengan narkoba, saya harus berurusan dengan alkohol, dan itu hal yang membuat saya susah untuk, bahkan di satu titik saya ada diam di kamar mandi dengan keadaan saya sedang menyuntik tangan saya karena narkoba, dan saya cuman berpikir bahwa kayaknya saya tidak akan selamat saat ini, dan saya akan mati dalam keadaan begini, ya sudahlah gitu. Tapi puji Tuhan, saya juga tidak mengerti bagaimana rancangan Tuhan untuk masa depan saya, karena pada saat itu yang saya pikirkan adalah di dunia ini ya hidup kita hanya menjalani hidup. Saya bangun pagi, terus menjalankan aktivitas, kemudian tidur, dan begitu terus sampai mungkin saya akan mati. Tetapi ternyata rancangan Tuhan berbeda dengan apa yang manusia pikirkan. Yang Tuhan mau adalah kita mempermuliakan Dia dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Baik itu talenta, setiap
setiap hal yang kita punya. Dan luar biasanya di tahun 2019 pertama kali saya melakukan komunikasi lagi dengan Tuhan. Setelah sekian lama itu saya tidak berkomunikasi dengan Tuhan karena akhirnya saya menemukan titik jenuh saya. Titik jenuh saya bekerja, saya yakin bahwa saya bisa untuk melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Dan akhirnya di titik itu, di COVID, saya pikir, waduh ini gawat nih kalau COVID ini makin lama tidak berhenti, nanti kalau saya mati saya masuk apa ya? Kayaknya masuk neraka sudah pasti itu. Jadi di malam hari itu saya berpikir, saya berjanji sama Tuhan. Ada komunikasi, berkomunikasi dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan kali ini saya membutuhkan Tuhan. Kali ini saya membutuhkan Tuhan. Dan saya sudah terlalu lama sekali untuk bergumul dengan hal ini. Saya ingin lepas, bagaimana saya ingin rasanya untuk semerdeka itu seperti anak-anak sekolah minggu ini. Jadi tanpa ada beban gitu. Setiap hari ya memang setiap manusia pasti akan memiliki pergumulannya masing-masing. Tetapi pada saat itu entah kenapa saya pikir kayaknya kalau ikut Tuhan Yesus, orang-orang yang ikut Tuhan Yesus itu kayaknya bebannya memang tetap ada beban tapi lebih mudah gitu. Lebih mudah karena mengikut sertakan Tuhan gitu. Nah jadi saya pikir ini udah kayaknya saatnya untuk saya betul-betul bertobat. Jadi pada malam hari itu saya bilang, Tuhan, bukti pertama Tuhan akan menolong saya akan lepas dari rokok. Saya bilang gitu. Saya akan lepas dari rokok. Malam hari itu saya berdoa dan saya menangis, saya bilang ini saya sudah seperti di ambang akhir gitu. Jadi saya berdoa dan Tuhan pada malam hari itu memang butuh proses. Tapi proses di dalam, bedanya proses di luar Yesus, proses yang tanpa berprogres. Tapi proses yang di dalam Yesus justru berprogres. Jadi ada perbedaannya. Orang yang mengikut sertakan Yesus seperti itu. Jadi saya mengucap syukur pada waktu itu memang ada cara tahap-tahap yang saya lakukan sebelum saya mengambil kesimpulan bahwa saya akan ikut sertakan Yesus. Saya mencoba dengan cara, kalau tidak merokok saya akan pindah ke minuman, kalau tidak minuman saya akan pindah ke obat-obatan. Ternyata cara itu salah juga, treatment itu salah juga. Akhirnya saya terjerumus juga dengan hal-hal itu. Jadi memang harus Yesus jalannya gitu. Jadi ya pada malam hari itu saya berdoa dan puji Tuhan, proses yang lumayan panjang juga tetapi berprogres dan Tuhan menolong saya. Saya tahu bahwa Tuhan melihat proses itu dan Tuhan memampukan saya. Sampai di titik itu saya pikir oke lah, saya sudah bebas gitu ya, tidak terlepas dari beban ini. Ternyata sepertinya Tuhan tidak mau saya sampai di situ saja. Pada malam hari itu tahun 2020 Tuhan membuat saya gelisah, saya tidak bisa tidur selama 2 hari. Saya pikir ini hal yang biasa, mungkin fase saya untuk yang insomnia ya. Jadi nggak bisa tidur lah gitu ya. Saya pikir seperti itu, ternyata ini berkaitan dengan sepertinya Tuhan ingin lebih dari itu. Jadi pada malam hari itu saya bangunkan mama saya. Saya bangunkan mama saya dan mama saya bangun, dia bilang, kenapa gitu. Jadi saya bilang, mama ini kayaknya saya sudah 2 hari saya tidak bisa tidur. Tapi ini berbeda, rasa saya tidak bisa tidur ini berbeda. Jadi mama tolong doakan saya. Dan pada malam hari itu kami saling mengampuni. Karena selama ini sejak Bapak meninggal,
bapak saya meninggal, saya jarang sekali komunikasi dengan mama saya dan hubungan kami renggang gitu. Jadi apapun yang saya lakukan selalu gagal gitu. Sekeras apapun yang saya lakukan selalu gagal, dan pada malam hari itu saya saling mengampuni dan mama mengampuni saya, kami saling terbuka, kami membuka hati kami untuk membiarkan Tuhan untuk menyertai keluarga kami tanpa Bapa. Dan luar biasa, banyak hal yang Tuhan bukakan, jalan-jalan yang selama ini saya rasa sulit, tetapi ternyata Tuhan melancarkan semua itu. Dan setelah pengampunan, ternyata Tuhan mau saya untuk bersekolah. Jadi puji Tuhan, di tahun 2021 itu saya sudah masuk ke Tiranus dan bersekolah di Tiranus. Sekarang di semester 3 di bulan Agustus ini. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau lagi untuk saya kerjakan, tetapi hal yang terbaik adalah pertemuan dengan Tuhan itu yang membuat saya kuat, dan saya yakin bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya. Akhirnya saya menemukan bagaimana cara menikmati hidup. Gitu. Oke. Semoga berkat ini bisa mendorong jemaat Agape untuk terus berjalan bersama Yesus, ikut sertakan Yesus, dan membawa anak-anak untuk terus ikuti dalam Yesus, karena pengenalan akan Allah sangat penting sekali. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita luar biasa ya, amin. Ya, seperti Tuhan Yesus sudah pilih Joshua datang lagi sama Tuhan dan diberikan kesempatan untuk studi teologi. Seperti kita juga sudah dipilih sama Tuhan ya untuk kita menyampaikan berita keselamatan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sambil kita menyanyikan pujian Kita Dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, Dia memberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Saya undang untuk semua jemaat bangkit berdiri. Kita nyatakan kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, Dia diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan.
Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Apa yang terjadi sepanjang ibadah ini menyegarkan iman kami, bahwa pertolongan adalah dari Tuhan bagi setiap kami. Dalam setiap kenyataan Tuhan terus bekerja, meskipun dalam ketidaktahuan kami karena keterbatasan pengetahuan kami, tapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dan menuntun, mengarahkan kami sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Kami berterima kasih karena Tuhan berikan kesempatan yang indah hari ini untuk kembali bersama belajar firman Tuhan. Dari situlah kami mengenal Engkau, dari situlah pula kami mengenal apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sepanjang kami ada. Berkati pembelajaran bersama kami hari ini, agar setiap kami memperoleh lawatan pribadi dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan menyambut kesempatan untuk belajar firman Tuhan ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya bersyukur sekali hari ini, puji Tuhan, dalam beberapa hari saya berdoa kepada Tuhan, tolong saya supaya tema yang kita gumuli sepanjang bulan ini ada sesuatu yang membuat kita menjadi lebih terdorong, termotivasi. Dan terima kasih hari ini kepada Yosua yang sudah bersaksi. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, tahun lalu kami ketemu di Jayapura ya, Yos ya. Waktu kami ada rakernas dan kita bertemu sudah sekian lama, dan saya mendengar rencana untuk di Tiranos itu satu sukacita yang luar biasa. Dan kemudian Yosua sudah sampai di sini karena kami saling punya kontaknya, jadi saya sedikit bisa tahu apa yang sudah dilakukan. Dan kalau Bapak Ibu mungkin juga punya nomornya, nanti bisa sharing nomornya barangkali, bisa tahu bagaimana dia sekarang sudah Tuhan pakai di beberapa tempat dengan teman-temannya ya, menjadi pelayan Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan, mungkin juga melalui kisah hidupnya juga ya. Dan saya yakin Tuhan akan terus perlengkapi Yosua, dan Tuhan jadikan berkat yang juga luar biasa di tangan Yosua. Saya yakin orang-orang yang mengenal Yosua dulu, Yosua yang dulu bukanlah Yosua yang sekarang ya. Dulu ditendang, sekarang disayang. Luar biasa, pasti akan tahu kisah hidupnya dan bagaimana kasih Tuhan yang begitu hebat. Dan kita akan dukung Yosua terus agar makin maju dalam anugerah Tuhan dan Tuhan pakai. Dan saya terus terang berpikir apa yang menjadi pengantar saya dalam khotbah kali ini. Tadi malam saya berpikir apa yang pas ya. Saya sudah rancang untuk menceritakan sedikit tentang anak saya yang kecil, tapi saya pikir pengantar saya sudah dari Yosua. Sudah sangat cocok dengan apa yang ingin kita bahas hari ini, sekaligus juga meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman yang kita lihat bersama bukan teori, tapi adalah kebenaran yang betul-betul hidup dan terbukti bagi kehidupan umatnya. Mari Bapak sekalian kita membuka firman Tuhan dari Yesaya pasal 6. Hari ini saya akan membahas topik kita sepanjang bulan ini dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Di mana inilah yang menjadi satu pencanangan bagi setiap umat Tuhan merespon apa yang menjadi anugerah Tuhan bagi hidupnya. Izinkan saya membaca untuk kita semua Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seseorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku,
celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku, dan di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah ini aku, utuslah aku, yang saya ambil dari ayat yang ke-8. Gagasan utama dari perikop ini adalah bahwa Yesaya melihat kemuliaan Tuhan serta menyadari kenajisannya. Namun Yesaya memperoleh pengampunan juga pengudusan dan siap menjadi utusan Tuhan demi tercapainya bangsa yang kudus. Bapak sekalian, apa yang dikisahkan tadi oleh Yosua sebenarnya itulah gambaran kita semua. Bahwa sebelum perjumpaan dengan Tuhan, keadaan kita adalah terhilang. Tapi setelah pertemuan dengan Tuhan, kita ditemukan Tuhan, kita menemukan Tuhan, dan kemudian kita mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan. Ada dua hal yang ingin saya bagikan di renungan kita hari ini. Saya tidak akan lama, tadi sudah menjadi khotbah bagi saya yang sangat bagus. Lalu nanti akan ada anak-anak juga yang akan kita doakan karena panggilan mereka juga sebagai anak-anak untuk menjadi berkat dalam usia mereka. Dua hal itu, yaitu pertama adalah bahwa kemuliaan Tuhan itu menghancurkan baiknya manusia. Baiknya, saya kasih tanda kutip Bapak sekalian. Menjadi satu hal yang penting untuk kita cermati penglihatan Yesaya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Karena di situ sebenarnya tergambar sebuah kenyataan tentang kemuliaan Tuhan. Dia adalah raja yang bertahta, di atas tahtanya yang kudus. Bapak Ibu mungkin pernah melihat bahwa serafim itu gambarnya secara visual, mungkin ada yang pernah melihat. Apakah itu di media sosial atau apa ya. Tapi apakah seperti itu yang sesungguhnya kita tidak bisa juga memahami sepenuhnya. Tapi dari situ ada gambaran tentang pribadi-pribadi yang mempermuliakan Allah sedemikian rupa. Para serafim, para malaikat Allah yang bertugas untuk melayani Allah, mempermuliakan Allah itu ada bersama dengan dia. Dan Allah dalam kemahakudusannya menyatakan penglihatan kepada Yosua kepada Yesaya sesuatu yang sangat istimewa. Dia raja, satu sisi raja yang mulia, yang kudus, tapi pada sisi yang sama dia juga pelayan yang melayani manusia, supaya di dalam keberadaan manusia dalam dunia itu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekarang terhadap kemuliaan ini
Yesaya menceritakan di dalam tulisannya bagaimana hancurnya dia. Bagaimana dia malu, bagaimana dia merasa berdosa yang begitu dalam. Sehingga ada istilah yang dipakailah, celakalah aku binasa. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan ayat ini, melihat kepada konteks kehidupan pada saat itu, bagi saya menimbulkan sebuah pertanyaan. Bukankah Yesaya adalah pribadi yang juga dipanggil Tuhan menjadi nabi Tuhan? Bukankah Yesaya juga adalah orang yang mengerjakan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan hukum-hukum Tuhan? Lalu dikatakan aku celaka, aku najis bibir, aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bukankah bangsa itu adalah bangsa pilihan Allah yang juga mengerjakan ritual-ritual peribadahan secara setia di dalam bait Allah? Bukankah bangsa ini juga bangsa yang dikatakan pilihan Allah, yang diperlengkapi sedemikian rupa oleh Allah untuk mengerjakan agenda Allah? Tapi pertanyaan bagi saya, perenungan bagi saya, mengapa Yosua mengatakan celakalah? Yesaya melakukan, kok jadi Yosua terus ini ya? Yesaya mengatakan celakalah aku, karena aku najis bibir dan aku hidup tengah-tengah bangsa yang najis. Bapak sekalian, ternyata kemuliaan Allah tidak mungkin atau tidak bisa dibandingkan dengan baiknya manusia tadi. Karena kenyataannya kalau kita membaca pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima, saya pernah menyinggung dalam beberapa waktu yang lalu tentang bagian ini, betapa zaman itu, zaman raja-raja Uzia, zaman Yotam dan juga zaman Hizkia, terjadi kemerosotan moral yang sangat parah. Kerohanian mereka sangat berada dalam titik yang rendah. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan mengabaikan firman Allah. Ini catatan buat kita semua, bahwa ternyata penglihatan Allah tidak bisa ditipu, dimanipulasi dengan aktivitas kita di dalam gereja, kalau dalam kenyataannya kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Allah. Itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa dipungkiri. Penglihatan Allah tidak bisa dibohongi, melihat kedalaman kesungguhan di dalam kerohanian kita. Dan ini Bapak sekalian membuat Yesaya hancur hati. Yesaya orang yang dipakai Tuhan kemudian mengakui bahwa dia najis bibir. Bibir kenapa disentuh? Karena bagian inilah yang akan dipakai Tuhan bagi Yesaya untuk menyampaikan sebagai penyambung lidah Allah. Sehingga kalau kita lihat bagian berikutnya, itu ada suatu proses pengudusan di situ. Yang itu sebenarnya melambangkan satu proses yang keseluruhan, bagaimana Allah mengampuni dosa Yesaya, menguduskan Yesaya dan juga mengutus Yesaya. Ternyata Bapak sekalian, kehancuran hati, kesadaran keberdosaan diri ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan itu menjadi dasar yang begitu penting bagi setiap umatnya ketika dia berada berkomunikasi dengan Tuhan. Penyembahan dia melahirkan satu kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Bapak sekalian, Yesaya mengatakan najis bibir, Yesaya mengatakan celaka. Itu ekspresi ungkapan yang menunjukkan betapa dia tahu diri, betapa dia sadar diri, siapa dia di hadapan Tuhan, sedang bicara dengan siapa, sedang diperkenan melihat pribadi yang maha mulia itu. Bapak sekalian, ini menjadi satu catatan bagi saya khususnya, karena saya pernah mendengarkan, saya pernah membaca juga satu uraian dari seorang hamba Tuhan, bahwa banyak hamba-hamba Tuhan mengerjakan pelayanan, tapi tidak memiliki sebuah komunikasi yang intens dengan Allah. Dan ketika dia komunikasi dengan intens, punya komunikasi dengan Tuhan pun, dia tidaklah berada dalam satu kesadaran bahwa dirinya harusnya hancur di hadapan Tuhan, karena dia adalah pribadi yang tidak layak. Memahami ketidaklayakan itu kemudian membangkitkan rasa syukur karena anugerahnya
di mana karena kasih dan kebaikannya mau menggunakan, mau memakai, mau memperlengkapi pribadi-pribadi seperti saya modelnya atau yang lainnya untuk satu pekerjaan Tuhan. Kehancuran inilah yang kemudian dititik beratkan bagi kita semua, bahwa penting sekali menyadari keberdosaan kita, penting sekali memahami luhur dan tingginya kasih karunia Allah yang kita alami dari waktu ke waktu. Kalau kita mau cerita tentang masa lalu, pasti banyak masa lalu kita yang bisa kita ceritakan. Tapi apakah masa lalu kita yang bisa kita ceritakan di luar Tuhan itu membuat kita bangga? Tentu kalau kita bercerita pada sisi hari ini, maka rasa malu mungkin yang paling besar kita dapatkan. Bagaimana kehidupan kita yang dulu keluar jauh daripada kebenaran Tuhan. Sementara kita tahu kita harusnya tidak melakukan hal seperti itu. Saya lahir di keluarga Kristen, saya besar di keluarga Kristen. Rumah saya dekat dengan gereja. Pemuda saya aktif juga. Tapi kesenangan untuk aktivitas itu tidak dibarengi dengan kesenangan untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Sehingga saya berpikir waktu itu saya ngapain aja ya. Pemuda runtang-runtung aja ya pergi, nyanyi ya nyanyi. Persekutuan ya persekutuan, tapi kadang-kadang ada motivasi lain. Apalagi kalau persekutuan gabungan ya, kan paling senang gitu kalau pemuda persekutuan gabungan. Ada hidden agenda di situ ya, yang memotivasi kita. Walaupun tidak sepenuhnya salah juga, karena itu penting ya cari jodoh di lingkungan anak Tuhan. Tapi bukan itu yang utama, dan itu yang terjadi pada saya. Sehingga Bapak sekalian ketika saya merenungkan bagian ini, saya melihat ke belakang kehidupan yang lama. Dan itu membuat saya tahu betapa besarnya anugerah Tuhan bagi saya. Betapa anugerah Tuhan begitu besar bagi Yesaya. Begitu besar juga bagi Paulus yang dulunya dia mengejar-ngejar, menyiksa, menganiaya orang-orang percaya Tuhan. Tapi kemudian ditangkap dalam satu perjalanan untuk mengenai umat Tuhan. Kisah Rasul pasal 9. Dan di situ ada perubahan hidup. Dan pada titik yang dia dipakai Tuhan, dia sampai mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena dia tahu Injil itulah yang membuat dia berada dalam situasi yang baru hari itu. Bapak sekalian, kita berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Setiap hari kita bersama-sama bisa menjumpai Dia. Pertanyaannya, apakah dalam perjumpaan itu adakah kehancuran dalam diri kita? Apakah dalam perjumpaan itu hanya sekadar menjadi sebuah rutinitas belaka? Atau sebaliknya, itu menjadi sebuah momentum di mana kita sadar betapa besar anugerah Tuhan dan betapa luhurnya kemuliaan Tuhan yang bisa kita nikmati. Bapak sekalian, membangun kesadaran ini sebagai orang berdosa di hadapannya membuat kita tahu dan kita tidak perlu menjadi sombong untuk sebuah hal yang sudah kita lakukan apapun itu dalam sebuah pelayanan. Karena kita tahu apapun yang sudah terjadi semua karena anugerah daripada Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, perjumpaan dengan Allah dan pengudusannya mendasari pemberitaan kebenarannya. Kalau kita melihat proses perjumpaan itu atau penglihatan yang diizinkan Allah dialami oleh Yesaya, Bapak sekalian, ada satu proses berikutnya yang Tuhan lakukan bagi Yesaya setelah dia tahu bahwa Yesaya sadar tentang keberdosaannya. Maka Allah memberikan pengampunan kepada Yesaya, dan kemudian Allah menguduskan Yesaya, dan Allah mempersiapkan Yesaya dan mengutus Yesaya. Terus, sangat menarik bahwa kalau kita membaca sampai terakhir, sasaran atau hasil yang diraih oleh Yesaya itu bukanlah jumlah yang sangat banyak dari orang-orang yang percaya kepada Allah, tapi jumlah yang tidak terlalu banyak, tapi punya kualitas yang sangat baik,
yaitu umat yang kudus. Mari kita satu persatu lihat. Allah memberikan pengampunan bagi Yesaya lewat proses yang terjadi, yaitu di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, di mana serafim itu mengambil sepit di atas mezbah berisi bara lalu menyentuhkannya kepada mulut Yesaya, ayat yang ke-7. Lalu ada proses pengampunan di situ, kesalahannya dihapus dan juga dosa diampuni. Bapak sekalian, sesuai dengan pengakuannya, Yesaya najis bibir, maka Allah melakukan pengampunan melalui proses yang sesuai dengan pengakuannya, yaitu dia mengambil, serafim itu mengambil bara, menguduskan mulut Yesaya dan mengampuni dosa Yesaya. Memang itulah sebuah perbuatan yang simbolis yang menggambarkan proses pengampunan secara keseluruhan. Dan ini menarik Bapak sekalian, kalau kita lihat bahwa setelah itu tidak berhenti di situ, pengampunan diberikan, tapi juga ada satu tantangan yang dinyatakan oleh Allah bagi Yesaya. Dikatakan, siapakah yang akan kuutus? Ini yang menjadi poin besar kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat yang ke-8 ini, respon Yesaya terjadi pada saat dia setelah mengalami perjumpaan dengan Allah. Respon Yesaya terjadi setelah dia mengalami pengampunan dari Allah. Respon dari Yesaya terjadi setelah dia mendapatkan tantangan dari Allah. Bagi saya ini sebuah proses yang perlu kita jadikan prinsip besar. Dalam satu penugasan atau satu pengutusan atau satu panggilan kita untuk memberitakan Injil, maka tidak mungkin kita tidak melalui proses yang namanya perjumpaan dengan Allah. Siapapun itu, mengawali dari seluruh rangkaian panggilannya adalah dia harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam pengertian mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Dalam istilah perjanjian baru, mengalami kelahiran baru, pembaharuan hidupnya. Bagi seseorang yang mau mengerjakan pelayanannya tapi tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka itu menjadi sebuah hal yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sering gelisah ketika menemukan atau berjumpa dengan orang-orang yang mungkin kita anggap sudah harus berada dalam satu level tertentu tentang kerohaniannya. Semisal dia mungkin badan pengurus jemaat, semisal mungkin dia majelis, semisal mungkin dia hamba Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita melihat satu perilaku yang tidak cocok dengan status yang kita harapkan itu. Kadang-kadang kita gelisah ketika melihat orang yang sudah berada dalam lingkaran pelayanan, tapi ucapannya, perilakunya kasar, perilakunya tidak lagi mencerminkan kasih yang harusnya melanda hatinya, yang menguasai perilakunya. Ini sebuah pertanyaan yang menggelisahkan bagi kita. Mungkinkah dia sebelum mengalami perjumpaan atau sudahkah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Karena kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti akan ada perubahan dari waktu ke waktu. Tadi saya menyitir apa yang dikatakan Yosua. Meskipun itu berat tapi ada progresnya. Tapi kalau dari dulu-dulu selalu sama saja, maka jadi satu pertanyaan, jangan-jangan perlu kembali kepada hal yang utama, itu perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya kita selalu melandaskan satu hal yang utama dalam setiap pelayanan pergumulan kita, persekutuan kita juga, pentingnya kelahiran baru. Karena itulah yang akan menjadi titik awal, tonggak awal untuk orang mengalami perubahan dalam hidupnya. Setelah itu kemudian pengampunan diberikan dan kemudian Allah menantang Yesaya dengan mengatakan, siapakah yang akan kuutus? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah berpikir, ini kan dialog antara Allah dengan Yesaya pribadi. Mengapa Allah tidak mengatakan, hei Yesaya, engkau aku utus? Kenapa ada kata-kata siapakah? Seolah-olah itu bertanya kepada seluruh orang banyak. Padahal saat ini konteksnya sedang berbicara dengan Yesaya. Pernah kita memikirkan ini, mengapa ada perkataan ini? Saya pernah berpikir keras
Kenapa ya Tuhan tidak langsung saja, Yesaya, ayo sekarang saya utus kamu untuk pergi menyampaikan kebenaran kepada bangsa Yehuda. Pertanyaan ini mengajak kita untuk melihat bahwa Allah ingin Yesaya merespon secara pribadi, menyatakan dengan mulutnya secara pribadi tentang kesediaannya untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Respon pribadi, mengambil keputusan pribadi itu bagian yang sangat mendasar. Karena itu akan memberikan energi yang besar bagi orang untuk bekerja. Kalau dia tidak punya keputusan pribadi untuk melakukan hal yang benar, situasi yang berat bisa dia mundur. Tapi kalau dia sudah mengambil keputusan pribadi, energi itu akan kuat mendorong, memberikan motivasi untuk dia tetap bekerja meskipun tantangannya begitu besar. Mungkin kita masih ingat waktu saya membahas firman Tuhan tentang Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44, di mana Yesus ketika ditahan oleh banyak orang untuk tidak meninggalkan dia. Kenapa? Karena orang-orang ingin dia ada di situ terus supaya menjawab kebutuhan-kebutuhan Yesus terus, kebutuhan-kebutuhan mereka terus, sakit penyakit lah, apalah. Tapi Yesus mengatakan tidak. Di kota-kota lain pun aku harus pergi, karena untuk itulah aku diutus. Aku harus, itu kata Tuhan Yesus. Itu satu komitmen keputusan pribadi yang diambil, yang diputuskan. Dan itu yang dia kerjakan, sehingga orang-orang tidak bisa menahan dia untuk ada di situ. Bapak sekalian, sangat menarik kalau kita membaca respon ini. Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku, keluar dari bibir mulutnya. Dan itulah yang Tuhan harapkan. Sangat penting mengambil satu keputusan pribadi untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat yang ke-9, 10 sampai dengan ayat yang ke-13, kita mungkin berpikir betapa inilah bangsa yang sangat sulit untuk mendengar firman Allah. Memang dalam bahasa ini agak kita mungkin agak susah memahami ya ayat yang ke-9 dan 10 ini ya. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Dialah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan. Bukankah Tuhan menginginkan mereka itu untuk mengambil keputusan berbalik dari keberdosaannya dan kembali kepada persekutuan yang indah dengan Tuhan? Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan tidak menginginkan. Istilah ini kalau kita baca secara keseluruhan menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan mereka untuk tidak merespon apapun yang menjadi kehendak Tuhan yang difirmankan melewat Yesaya. Tetapi akan ada hukuman yang mereka terima. Dan di seluruh hukuman yang dialami oleh bangsa Yehuda itu akan ada kelompok orang-orang sisa namanya, kelompok atau kumpulan orang-orang yang mau mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh Yesaya dan berbalik kepada kebenaran Tuhan. Dan inilah yang kemudian menjadi target utama, yaitu kumpulan umat yang kudus. Umat yang mau mendengarkan dan mentaati firman Allah. Dari situ saya mengambil satu pelajaran berharga, bahwa ketika seorang hamba Tuhan dipanggil untuk menyampaikan firman Allah, tidaklah mengherankan ada orang yang menolak, tapi ada juga orang yang mau menerima. Tapi sekarang menjadi satu hal yang penting, bahwa ternyata bukanlah soal jumlah yang menjadi kebutuhan bagi kita semua untuk kita perhatikan, tetapi soal kualitas, yaitu kudusnya umat Tuhan tadi. Bayangkan banyaknya orang yang tidak menerima, mengalami pemusnahan dari Allah. Tapi orang yang mau mendengar dan mentaati, seperti keluar tunas yang kudus yang digambarkan ayat yang ke-13 tadi. Inilah kumpulan orang-orang yang Tuhan terus pakai. Kalau dalam istilah teologi itu ada istilah teologi sisa Israel. Inilah orang-orang yang siap menjadi alat Tuhan di berikutnya untuk menyampaikan perbuatan Allah yang besar. Bapak sekalian, bagi saya menjadi satu berkat adalah tidak perlu berputus asa. Ketika satu pelayanan mungkin tidak terlihat jumlahnya yang begitu banyak. Dalam pelayanan mungkin tidaklah berputus asa ketika tidak melihat sebuah tempat yang mewah dengan segala fasilitas yang lengkap.
Tapi satu kebahagiaannya adalah ketika dalam satu pelayanan kita bisa menghasilkan kumpulan umat yang kudus, yang mau dengar dan setia mentaati kebenaran firman Allah, berapapun itu jumlahnya. Terakhir, saya ingin menyaksikan seorang hamba Tuhan yang begitu terkenal di Indonesia ini. Dalam salah satu khotbahnya, dia pergi ke dalam satu daerah Kristen di daerah Minahasa. Bapak sekalian, dalam perjalanannya dia melihat begitu banyaknya gedung-gedung gereja, begitu bagusnya gedung-gedung gereja itu. Saya ingat waktu saya ke Papua, waktu saya lewat Jayapura dari lokasi bandara ke tempat kami Rakernas, itu kami melihat begitu banyak gereja Tuhan, gedung-gedung, besar-besar, dan tidak ada yang kecil. Bahkan ada gereja yang dilarang pun ada, Saksi Yehova. Itu juga besar gedungnya. Tapi hamba Tuhan itu mengingatkan kepada setiap pendengarnya, mengatakan bahwa kita memang membutuhkan gedung untuk beribadah dan itu tidak salah. Kita membutuhkan fasilitas yang bagus untuk mendukung pelayanan, itu juga tidak salah. Tapi ada satu hal yang paling penting dalam kehidupan gereja, yaitu adalah apakah gereja itu dengar dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kiranya itu boleh menjadi sebuah catatan bagi kita, bahwa Tuhan ternyata tidak bisa ditipu dengan berbagai hal yang mewah, yang sifatnya ritual, dan apapun juga yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan juga kekristenan. Yang Tuhan inginkan adalah kesediaan orang untuk mendengarkan dan mentaati firman Allah. Dan persoalannya adalah sekarang banyak orang-orang yang membutuhkan kebenaran seperti ini. Dan Tuhan menantang kita hari ini, sama dengan menantang Yesaya. Siapakah yang akan aku utus? Bagaimana kita merespon hal ini? Siapakah kita diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang seperti hari ini kita jumpai, orang mengabaikan kebenaran firman Allah? Jikalau kita siap, angkat hatimu pada Tuhan, katakan pada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku siap memberitakan firman kebenaran-Mu dalam dunia ini, dan siap mengalami kesulitan apapun juga demi memenuhi panggilan ini. Bapak Ibu, saya kasih waktu kita untuk berdoa bersama secara pribadi. Sebelum kita nanti mendoakan anak-anak kita, mari kita berdoa, mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita mengoreksi hati kita. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan? Apakah pengampunan yang kita terima dari Tuhan? Apakah pengutusan yang Tuhan kehendaki bagi kita itu sudah kita respon dan sikapi secara tepat dalam hidup kita? Hari ini Tuhan memperlihatkan kepada kita firman-Nya. Yesaya siap untuk diutus oleh Tuhan. Hari ini kita juga mendengar kesaksian dari seorang anak Tuhan yang juga siap menjadi alat di tangan Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan telah merubah segalanya, dan dia sekarang bersiap menjadi hamba Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak sekalian, siapakah di antara kita yang juga siap untuk diutus oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan? Doakanlah secara pribadi. Ambil waktu sejenak, komunikasikan dengan Tuhan dan gumuli itu. Jika Tuhan memanggil engkau untuk menjadi seorang utusannya, jangan keraskan hatimu. Jika Tuhan sedang ingin mempersiapkan untuk menjadi hambanya, berikanlah dirimu, siapkanlah dirimu, mengerjakan pekerjaan besar yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa bersama-sama, mengambil waktu sejenak bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bapa, kami berterima kasih, anugerah-Mu begitu besar. Kami sudah mengalami pengampunan secara total sempurna dari Tuhan. Kami dikuduskan oleh Tuhan. Kami diperlengkapi oleh Tuhan. Dan kami juga diberikan kesempatan yang besar oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu mengajar kami sekaligus menantang kami untuk melayani pekerjaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kami dalam panggilan kami sebagai utusan-utusan-Mu dalam dunia ini. Pakai kami semua dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, di masyarakat kami, dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami. Kami naikkan syukur kami atas firman-Mu dan menyambutnya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk anak-anak, nanti Bu Nindra akan mengarahkan kita untuk menutup sekalian rangkaian acara kita hari ini. Ya, setiap kita memiliki bagian untuk diutus oleh Tuhan. Seperti anak-anak juga siap untuk diutus ya. Saya akan mengundang seluruh anak-anak mulai dari kelas Joshua, Angel, kemudian Fatur, Hesro, Faith, dan Vio. Kelas Joshua ini dilayani oleh Ibu Chandra, saya dan juga Pak Wailu ya. Silakan untuk maju ke depan Angel, Fatur, Hesro, Faith, dan Vio. Kemudian nanti dilanjutkan oleh kelas Timotius. Kelas Timotius ini dilayani oleh Ibu Sofi, Ibu Reti, dan juga Ibu Narti. Murid-muridnya yang hadir hari ini ada Marcelo dan juga Ray. Silakan untuk maju. Anak-anak beserta gurunya nanti silakan maju. Kemudian kelas yang paling banyak anak-anaknya adalah kelas Daniel. Itu ada Jared, Daryl, Dio, Jovin, Nessa, Jetro, Ethan, dan juga Jessica. Kelas ini dilayani oleh Ibu Dewi, Ibu Grace, dan juga Ibu Yesi. Hari ini spesial untuk kelas sekolah minggu karena beberapa anak sudah naik kelas di sekolahnya masing-masing dan kelas sekolah minggunya juga ikutan naik. Jadi yang naik itu ada 4 anak, tapi yang hadir hari ini ada 3 anak. Itu ada Jared, kemudian Dio, dan juga Daryl. Itu yang akan naik kelas dari kelas Daniel ke kelas Timotius. Nanti kita akan doakan bersama, seluruh jemaat berdoa dan akan dipimpin oleh gembala. Mungkin agak maju ke depan untuk Jared, Dio, dan Daryl, nanti akan didoakan secara khusus, kemudian nanti secara keseluruhan Pak Waluyo akan mendoakan seluruh anak-anak dan juga guru. Ya Bapak sekalian, kita akan mendukung mereka. Kita sangat bersyukur anak-anak kita bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru yang setia mengajar juga dan kita semua yang mendukungnya. Tidak salah, firman Tuhanlah yang akan menjadi pedoman bagi hidup mereka. Sejak kecil mereka akan dituntun dan disertai Tuhan. Mari kita berdiri, kita berikan tangan kita ke depan, kita memberkati mereka. Mari Bapak Ibu sekalian yang di belakang juga kita berdoa untuk ketiga anak kita yang naik kelas dan sekaligus semua yang akan kembali belajar dalam kelas masing-masing. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur berada bersama-sama di keluarga Agape ini. Satu perkumpulan yang sehat yang mendorong kami untuk bertumbuh dalam Engkau. Dan kami juga bersyukur karena kami semua diperlengkapi oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kami juga bersyukur segala hal yang terjadi sepanjang perjalanan gereja Agape ada dalam pertolongan Tuhan. Dan itu tidak lepas daripada kebenaran firman-Mu yang tertanam dalam diri setiap pribadi sejak dari kecil. Karena firman itulah sepenuhnya yang mampu menuntun dan mendorong, memberikan kami hidup untuk berjalan dalam kebenaran. Dan kami berdoa bersama Tuhan. Kiranya terus-menerus firman-Mu akan ditaburkan di dalam setiap diri anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa bersama, mengangkat tangan sebagai orang tua, memberkati mereka. Tuhan menolong mereka dalam bertumbuh. Tuhan memberkati mereka di dalam mengenal Engkau lewat firman Tuhan yang diajarkan dengan setia
oleh orang-orang yang mengasihi mereka, guru-guru sekolah minggu, orang tua dan siapapun juga. Dan hari ini kami berdoa bersyukur bersama dengan Jared, Dio dan juga Daryl yang akan masuk ke dalam kelas yang baru. Kelas di mana mereka akan mengenal lebih dalam lagi dengan tingkatan yang berbeda. Kami percaya Tuhan, dasar-dasar yang sudah mereka miliki itu akan membuat mereka teguh terus. Dan mereka akan semakin bertambah mengenal Tuhan lewat kelas-kelas yang akan diikuti. Berkati pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan, berkati guru-guru yang mengajar. Tuhan tambahkan kesetiaan, Tuhan menambahkan semangat, kemampuan, sehingga mereka boleh mengajarkan kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Anak-anak sekolah minggu yang belajar juga, mereka belajar dengan semangat, mengenal Tuhan lebih dalam dari waktu ke waktu. Berkati Jared, Dio dan Daryl supaya di kelas yang baru mereka akan bertambah sukacita dan semangat dalam belajar, tidak akan menemukan kesulitan-kesulitan karena ada pendampingan yang penuh kasih dari guru-guru mereka. Demikian juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang lain di kelas remaja, kelas yang kecil juga, supaya mereka juga terus menerus setia mengenal Tuhan, karena itulah kunci kemenangan kami hidup dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan memberkati masing-masing anak-Mu ini. Berkati guru-guru juga sekali lagi yang mengajar. Tuhan, ini sebuah pelayanan yang besar. Mereka memiliki satu panggilan dan tanggung jawab yang besar. Bagaimana menanamkan kebenaran di hadapan Tuhan kepada anak-anak dengan tingkat usia dan memiliki kesulitan tersendiri. Tapi Tuhan, Engkau yang telah memanggil mereka, Engkau akan meneguhkan mereka, memberikan mereka kemampuan di dalam melayani pekerjaan-Mu ini. Terpujilah Tuhan, kami yakin percaya kelas anak sekolah minggu di Agape akan terus bertumbuh secara iman. Mereka menjadi anak-anak yang berkualitas rohani mereka, hidup dengan takut dan hormat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan orang tuanya. Mereka juga menjadi anak-anak yang sukses dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkati orang tua yang mendampingi mereka juga. Tuhan terus berikan semangat memberi teladan hidup yang benar di hadapan anak-anak. Dan kami yakin percaya jaminan Tuhan terhadap masa depan anak-anak Tuhan adalah jaminan masa depan yang terindah. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian proses yang akan dijalani, Tuhan mampukan supaya mereka bisa melakukannya dengan sukacita dan penuh kemenangan. Ini doa syukur kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu dan proses pembelajaran mereka dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Memanggil Ibu Dewi dan juga Ibu Grace yang sudah berjerih lelah mengajar anak-anak di kelas kelas Daniel. Ada tanda terima kasih yang sudah disiapkan oleh Jared, Dio dan juga Daryl. Silakan untuk bisa disampaikan. Luar biasa, mari kita berikan aplaus. Ya, anak-anak yang belajar mereka bersyukur dan guru-guru yang mengajar juga tetap semangat. Bapak Ibu, mari kita tutup seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Sekali lagi saya mengundang kita berdiri. Kita akan berdoa dan mendoakan beberapa yang berulang tahun, yaitu Ethan, Pak Julius, Jared, dan juga yang baru bergabung hari ini. Kita bersyukur dengan Yosua juga kita doakan nanti, dan juga ada Glory yang baru pertama kali sampai di Bandung dan akan kuliah. Mari kita sukacita, kita bersama-sama berdoa. Saya akan memimpin kita. Bapa di surga, tak henti-hentinya hati kami limpah dengan syukur dan sukacita kepada Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terjadi. Kalau hari ini kami boleh melihat anak-anak-Mu dengan sukacita beribadah bersama, ini sebuah kebahagiaan bagi kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa peristiwa hari ini bukan kebetulan,
tapi Tuhan rancang untuk membangun iman kami semuanya. Dan terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah kami yang sudah Tuhan sertai. Sejak awal sampai akhir kami boleh melakukannya tahap demi tahap dan selesai. Dan sebentar kami akan pulang, berpisah dari tempat ini ke rumah masing-masing. Tuhan sertai rangkaian perjalanan kami. Dan kami juga mau berdoa mengucap syukur untuk banyak hal bagi jemaat Tuhan yang Tuhan berikan anugerah khusus tambahan usia. Kami ingat Ethan, kami bersyukur untuk menambahkan usia beberapa waktu yang lalu. Kami doakan dia, Tuhan berkati perkembangannya, baik secara fisik dan terlebih rohaninya, supaya dia terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kemampuan bicaranya, Tuhan yang menolong, sehingga semakin lancar dari waktu ke waktu. Dan kami percaya Tuhan memberkati proses ini. Berkati kedua orang tuanya dalam mendampingi perkembangan Ethan. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur bersama dengan Pak Julius, yang juga Tuhan tambahkan usia 1 tahun beberapa waktu yang lalu. Terima kasih untuk tambahan usia ini. Berkati Pak Julius dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan berikan kesehatan yang dari Tuhan, sehingga hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya Tuhan mampukan untuk bisa menyelesaikannya. Berkati pelayanannya juga Tuhan, supaya Tuhan terus lengkapi dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam pelayanan maupun baik di gereja ini maupun juga di daerah. Tuhan, kami juga mendoakan untuk Jared, kami juga bersyukur Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun. Berkati studinya Tuhan, dia sudah sekolah dasar, Tuhan menolong dia supaya dia diperlengkapi di situ dan menambahkan banyak hal dari pengetahuan yang dipelajarinya. Namun tidak berhenti di situ, kami juga doakan untuk kerohaniannya, imannya, supaya dia juga bertumbuh dalam anugerah-Mu dengan baik. Pakai kedua orang tuanya, papa mamanya, untuk bisa menemani, mendampingi Jared dalam perkembangan ini. Dan kami juga bersyukur bersama dengan Joshua. Terima kasih Tuhan, begitu besar anugerah Tuhan bagi dia. Dia sudah bersaksi, walaupun mungkin tidak sepenuhnya dia bisa saksikan, tapi kami bisa mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja dengan luar biasa bagi Joshua. Saat ini dia sedang diperlengkapi Tuhan di Tiranus untuk melakukan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Dan kami jemaat AKB berdoa, Tuhan memberkati Joshua. Tuhan menolong dia supaya dalam proses pembelajarannya dia bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan diperlengkapi sedemikian rupa. Dan terlebih secara rohani, pengenalan terhadap Tuhan akan terus bertambah dan dia dipersiapkan melayani di ladang pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan pakai anakmu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mamanya di Papua, berkati keluarganya, adik-adiknya di sana, kakaknya juga. Tuhan memberkati mereka masing-masing. Kami juga bersyukur dengan Glory yang hari ini sudah ada di Bandung dalam rangka studi di ITB. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan kami doakan juga Glory supaya Tuhan juga menolong dia dalam menempuh studi di ITB dan Tuhan buat dia berhasil dalam pendidikannya. Masa adaptasi di Bandung dan juga dengan teman-teman semua yang mungkin berbagai macam latar belakang, Tuhan menolong dan juga berkati imannya supaya dia juga bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Oh Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Tidak mungkin kami bisa mengungkapkannya dengan kata-kata kami yang terbatas, tapi kami tahu Tuhan melihat sukacita kami hari ini. Terima kasih, kami akan pulang, berkatilah kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus menaungi kita semua dari sekarang ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi
Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.